Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Iyasha' yudhibakum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dhalika 'ala Allahi bi'aziz wa la taziru waziratun wizra ukhra wa in tad'u musqalatun ila يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, maha terpuji. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Dan yang demikian itu tidak sulit bagi Allah. Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul bebannya itu, tidak akan dipikulkan sedikit pun, meskipun yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya
sekalipun mereka tidak melihatnya. Dan mereka yang melaksanakan sholat, dan barang siapa yang menyucikan dirinya, sesungguhnya dia menyucikan diri untuk kebaikannya dirinya sendiri, dan kepada Allah lah tempat kembali. Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat, dan tidak pula sama gelap gulita dengan cahaya, dan tidak pula sama yang teduh dengan yang panas, dan tidak pula yang sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Sungguh Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang Dia kehendaki, dan engkau Muhammad tidak akan sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengarnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masya Allah, demikian tadi. Demikian tadi pembacaan yang sangat ayat suci Al-Quran, Quran surat Al-Fatir ayat 15 sampai 22 oleh Ananda Aisyah dan Ananda Wajah. Semoga Allah senantiasa memberikan pahala bagi pembaca dan yang telah mendengarkannya. Amin amin ya robbal alamin. Menginjak acara selanjutnya, kebetulan Bapak Ponijan selaku Kepala Sekolah SMA PB Sudirman telah hadir. Jadi kami mohonkan sambutan kepada beliau. Waktu dan tempat. Silakan Pak. Langsung ya Bu. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati Ketua Komite Sekolah Ibunda Ning Rahayu SPD beserta para pengurus komite. Yang saya hormati ibu-ibu dan bapak ya, hadirin, orang tua siswa SMA Islam PB Sudirman 2 Bekasi. Yang saya hormati juga tamu undangan. Dari mana Bu? Dari komite sahabat ya, orang tua murid. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala dengan perkenannya
melalui takdir terbaiknya telah mengumpulkan kita pada kegiatan kajian rutin Komite Semas Islam PB Sudirman 2 Bekasi. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi kegiatan yang Allah ridhoi, yang Allah berkahi, yang akan memberikan tambahan amaliyah kebajikan kita di yaumil hisab. Allahumma amin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillah komite sekolah ya, yang dengan tagline-nya sinergi berdaya untuk semua ini telah rutin ya, melakukan kajian setiap bulan sekali ya. Subhanallah, saya sangat mengapresiasi dan mendukung ya, kegiatan kebaikan ini. Tentunya salah satunya adalah sebagai ajang silaturahmi antara orang tua murid. Nah, saya paham kenapa yang datang itu mayoritas ibu-ibu, bapaknya hanya 1, 2 sama Mas Inggih ya. Alhamdulillah, karena kan bapak kan fantasiru fil art ya, berterbaran di muka bumi mencari ya, rizki. Nah, ibu-ibu menopang ya dari rumah, dan ini sebuah sinergitas yang luar biasa ya, sebuah kolaborasi kerjasama antara bapak dan ibu di dalam membangun, membina keberkahan rumah tangga, pas sesuai dengan tema kajian pada pagi hari ini, yaitu membangun keluarga yang dirindukan surga. Subhanallah, ini temanya adem banget ya kan? Membangun keluarga yang dirindukan surga. Kan kalau kita suka lihat sejoli atau melihat sumpahnya Pak Sutri, kadang gimana kita berikrar untuk sehidup semati. Setuju nggak Bapak Ibu kalau berikrar sehidup semati? Setuju nggak? Kalau saya nggak setuju, karena kalau sehidup semati sampai mati aja, kalau habis mati kawin lagi gitu kan. Nah, tapi harusnya sesuai dengan tema kita, sehidup sesurga. Jadi hidup membangun keluarga sakinah mawadah warahmah, penuh dengan kebahagiaan, ketenangan, keceriaan itu, happy ya. Pun ketika sudah meninggal, mungkin salah satunya terlebih dahulu, mau bapak dulu mau ibu dulu. Nah, ini nggak bisa ditawar, nggak bisa diminta, karena ini sesuatu kepastian ya, mau bapaknya dulu mau ibunya dulu, tetap kita semua akan mati. Maka orang yang paling cerdas, pesan baginda, orang yang paling cerdas adalah orang yang senantiasa mengingat kematian. Bukan tabu, kita justru dengan semakin banyak mengingat kematian, maka semakin kita mendukung untuk sehidup sesurga. Bagaimana kita mengkolaborasi, membangun keluarga-keluarga kita menjadi keluarga yang dirindukan surga, sehingga surga menanti kita, kemudian di dunia kita tetap bahagia. Nah, bagaimana caranya nanti akan dijelaskan tentunya oleh Kiai Haji Aang Kunaifi ya. Kita tunggu nanti momen-momen terbaiknya. Namun tentu ketika kita mengharapkan surga, maka langkah-langkah kehidupan kita tentu mengarah ke sana. Salah satunya yang kita lakukan pada hari ini, rajin, bersemangat, serius mengikuti kajian-kajian keislaman sebagai bekal untuk kita ke surga ya. Nah, ini Bapak Ibu semua sudah rajin, karena mengaji itu sekarang medianya banyak sekali.
Medianya banyak sekali, jangan hanya bangga dengan Google saja, hanya dengan TikTok aja. Di TikTok juga banyak pengajian, banyak nasihat-nasihat kiai. Tapi kan tidak hanya dari situ, tapi kita juga mencari keberkahan yang lain dengan tetap bersilaturahmi, dengan hadir di masjid, hadir di kajian. Ini tentu pahalanya lebih besar lagi. Kemudian kita juga tidak mau kan hanya bapak ibunya saja yang masuk ke surga, tapi kita melihat nanti dari jauh kita di surga, anak kita di neraka. Tentu kita juga akan sedih, keluarga kita yang lain tidak ikut ditarik, tentu kita juga sedih. Maka kita juga mengkolaborasi bagaimana anak-anak kita juga ikut bisa mendukung untuk amaliyah menuju penduduk surga. Maka kita juga berproses semuanya, karena anak-anak milenial itu berat sekali kan, dibangunkan untuk sholat masih berat. Nah, ini yang kita alami, tapi kita tidak boleh patah arang, kita tetap bersemangat, karena Allah akan memberikan pahala pada prosesnya. Hasil bukan tujuan kita, tapi Allah memberikan proses ini agar kita senantiasa berpahala, ya. Bapak Ibu sudah tepat memilihkan sekolah putra putrinya. Kita yuk berkolaborasi. Sekolah sudah memberikan program-program baik pengetahuan, keterampilan, keagamaan, ya. Semua sepertinya padat sekali kegiatannya yang kita berikan untuk membangun spiritualitas anak, keterampilan anak, pengetahuan anak menjadi satu kemampuan yang terinternalisasi dalam dirinya. Tapi ini membutuhkan proses, baik di sekolah, baik di rumah, harus kita dukung bersama. Untuk kalau di sekolah sudah alhamdulillah sholat duhur, sholat asarnya sudah berjamaah. Nah, ibu mengingatkan maghribnya, isaknya, sama subuhnya. Jangan sampai kita asyik beribadah sendirian, anak kita abai, karena itu juga tanggung jawab kita semua kalau kita ingin menjadi keluarga yang dirindukan surga. Sepakat ya Bapak Ibu? Sepakat ya? Jadi kita berkolaborasi, berkomunikasi, jangan sampai justru kita sama anak kita nggak pernah ngobrol, ya kan? Asik dengan gadgetnya masing-masing, asik dengan kegiatannya masing-masing. Tapi anak-anak seusia SMA ini adalah fasenya kita mendidik dengan diskusi, dengan sharing. Kita dengarkan ceritanya. Kadang anak kalau habis kegiatan di sekolah pengen cerita ke emaknya di rumah, ketika kita nggak mendengarkan, nanti tidak akan lagi mau bercerita. Kita sih walaupun kita capek sambil ini ya, kita duduk, kita dengarkan apa ceritanya. Itulah sharing kita ke anak barangkali, karena nanti kalau kita sudah nggak mau menjadi pendengar yang baik, maka anak akan cerita di tempat lain. Nah, tempat lainnya ini yang bahaya gitu. Tapi kita sebagai orang tua siap mendengarkan, siap menjadi pendengar yang baik, dan kalau diminta solusi anak-anak, kita berikan solusi-solusi yang terbaik. Nah, dengan pembinaan dan kolaborasi seperti ini, mudah-mudahan tujuan kita membangun keluarga yang dirindukan surga ini bisa tercapai. Dan mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan mari kita ikuti kegiatan-kegiatan, program-program komite sekolah ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas dukungan Bapak Ibu semua dalam mensukseskan program komite sekolah dalam rangka bermitra dengan sekolah, mengawal pendidikan anak-anak kita semua menjadi lebih baik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Anas Ponijan SPD selaku Kepala Sekolah SMA PB Sudirman Surakarta Bekasi. Saya lupa. Terima kasih Cukup Pak. Ibu ya. Terima kasih. Menginjak acara selanjutnya, sebenarnya acara inti yaitu tausiah, tapi kebetulan ustadznya belum datang ya Bu. Pak Dodi ya. Jadi Orang tua enaknya diisi apa ini ya? Kuis, silakan Bunda Azri untuk mengisi kuis. Iya. Siap. Makasih ya Allah. Silakan. Monggo Bapak. Kiainya udah datang. Bun, silakan Bun. Atau Bunda Ning. Bunda Ning, silakan Bunda Ning memberikan kuis untuk bunda-bunda. Nanti hadiahnya adalah voucher Indomaret. Sambil menunggu, bunda-bunda nanti juga bisa mempersiapkan pertanyaan ya nanti untuk Ustadz. Karena setiap pertanyaan nanti juga ada hadiahnya ya Bun. Ada voucher. Silakan Bunda Ning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mewakili seluruh pengurus komite dan Komnas mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas keterlambatan dari Ustaz yang akan mengisi materi hari ini. Kebetulan beliau sampai saat ini masih berada di Chandrabaga. Jadi on the way ke sini, insya Allah secepatnya tidak ada halangan ya Bunda ya semuanya. Baik, untuk mengisi kira-kira waktu yang sebentar ini, saya juga agak bingung ya mau kasih kuis apa ya, karena materinya belum disampaikan. Tadi MC sudah menginfokan bahwa nanti yang akan mendapatkan hadiah kuis itu untuk kali ini tidak berupa voucher belanja, tapi nanti akan kami isi GoPay dengan cara bagi yang mendapatkan hadiah tersebut menyetor nomor akun GoPay-nya seperti itu ya. Nominalnya sama 50.000 setiap hadirin atau setiap bunda-bunda yang bisa menjawab pertanyaan atau mengajukan pertanyaan kepada Ustaz nanti. Kuis apa ya?
asal kemarin baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Ibu, kebetulan selalu diinfokan kalau ada taklim kajian rutin dan begitu tapi karena saya tidak bersekolah di sini. Salah satu ustadz yang pernah mengisi di sini itu Ustadz Rizky Tamami. Yang ketiga kalau nggak salah ya. Yang ketiga yang lupa. Kedua atau ketiga ya? Terima kasih. Masya Allah. Mbak Ibu barusan menyebutkan pemateri yang kedua atau ketiga itu adalah Ustadz Rizky Tamami. Betul Ibu? Apakah Ibu pernah mendengar nama itu? Oke, sah ya? Sah. Alhamdulillah Mbak Ibu nanti bisa menginfokan nomor handphone atau akun GoPay-nya kepada pengurus komite ya. Terima kasih, Mbak Ibu adalah salah satu spot yang paling rajin datang ke talim ini. Beliau adalah teman saya dari Al-Azhar Sumarekon Bekasi. Alhamdulillah dulu kami sama-sama di Jamiah. Dan alhamdulillah walaupun jauh dengan niat mencari ilmu sampai juga di Puri Harapan. Terima kasih ya Mbak Ibu. Oke, apa lagi ya? Nah, oke, masih berhubungan dengan pengisi materi. Kalau tadi yang disebutkan oleh Mbak Ibu itu adalah pengisi materi Ustadz laki-laki. Nah, satu-satunya ustazah yang pernah mengisi, ayo cari contekan, ayo langsung buka layar ya. Aduh, ganti ya pertanyaannya. Oke, salah satu-satunya ustazah yang pernah mengisi, santai dulu. Yang mengisi materi di talim kita yang baru-baru ini ya Bu ya, sebutkan nama dari ustazah tersebut dengan lengkap. Ini dulu harus satu. Ayo bilang lagi contekannya. Yang lengkap siapa? Oke. Siap. Bismillahirrahmanirrahim.